Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Bu. Malam, Bu. Selamat malam. Hari ini kita akan melakukan coaching. Nanti di sini Bu Esti sebagai coach, Bu Atun sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer pertama, Bu Nainah sebagai observer kedua. Adapun beberapa kompetensi yang harus dimiliki sebagai coach, diantaranya 3 yang harus dikuasai, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun tujuan dari coaching ini diharapkan nantinya coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan dari coach. Monggo silahkan Bu Ngain, Bu Atun, dan Bu Esti, silahkan dimulai. Mohon izin untuk Bu Ngainah unmute dulu napa nggih? Selamat sore Bu Esti, bagaimana kabarnya? Selamat sore, Bu Atun. Alhamdulillah baik, Ibu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya, Bu Esti. Ya, Ibu, sami-sami, Bu Atun. Kita akan coba coaching ya sebentar ya Bu Esti ya. Pada saat ini Bu Esti kira-kira mau membicarakan masalah apa ini? Gini ya, Bu, kemarin saya sempat pengen curhat sebenarnya sama Ibu, nggak, Bu? Tapi kayaknya Bu Atun itu lagi sibuk sekali. Jadinya mau ngomong belum kesampaian, Ibu. Jadi saya kemarin lewat WA, nggih, Bu, nggih. Dan alhamdulillah ini hari ini Bu Atun ada waktu. Ini sebenarnya masalah pekerjaan sih, Bu, di sekolah gitu ya, Bu. Kebetulan saya kan dapat tugas jadi koordinator ekstrakurikuler gitu, Bu. Oh ya, itu bagaimana itu Bu masalahnya? Jadi begini, Bu, ekstrakurikuler di tempat saya kan sudah lumayan berjalan gitu, Bu. Tapi yang saya lihat selama ini tuh ekstranya tuh kurang kurang mengakomodir kebutuhan bakat minat siswa saya, Bu. Jadi yang saya lihat itu banyak anak-anak yang ikut ekstra tapi itu nggak sesuai dengan bakat minatnya, ternyata karena permintaan orang tuanya gitu, Bu. Oke. Jadi Bu Esti ini sebagai koordinator ekstra dan menginginkan ya ekstrakurikuler yang diikuti murid itu tepat sasaran nggak Bu, sesuai dengan bakat minat murid begitu? Iya, betul sekali, Bu. Oke. Apa yang ingin Bu Esti harapkan nih dari pembicaraan kita nanti ini? Ya, saya pengennya sharing-sharing ini ya, Bu, ya. Nantinya saya paling tidak punya solusi lah, Bu. Bagaimana sih, Bu, supaya ekstrakurikuler ini tepat sasaran, Bu. Udah ada ekstranya. Kenapa tidak tepat sasaran kan eman-eman gitu, Bu. Iya. Oke, baiklah. Menurut Bu Esti nih, kegiatan ekstrakurikuler tersebut dikatakan sudah memenuhi kebutuhan murid dan mengakomodir kebutuhan murid itu jika sudah seperti apa ya Bu ya? Mungkin bisa dikatakan, kalau menurut saya ya Bu ya, mengakomodir kebutuhan anak ini, ya jika murid-murid itu sudah memilih mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai sama bakat minatnya tanpa ada campur tangan tekanan dari orang tua yang mengharuskan itu, Bu. Oke, berarti Bu Esti ini di sini menghendaki ya muridnya mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat minat murid itu sendiri, nggih? Ya, iya Bu, betul sekali Bu. Oke, jika kondisi ideal kita nilai ya Bu ya, kita rentang dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang yang ada di sekolah Ibu tentang ekstrakurikuler itu di rentang berapa ya Bu ya? Berarti rentang maksimal itu 10 ya Bu ya? Ya. Ya, kalau sekarang untuk saat ini mungkin jika di rentang ada di posisi 6 mungkin Bu sekitar angka 6 lah. Karena ya sebagian sih udah ada ya yang mengikuti ekstrakurikuler itu sesuai dengan bakat minatnya.
Tapi itu masih banyak Hmm. yang belum juga, Ibu. Oh, gitu. Kalau menurut Bu Esti sekarang di sekolah posisinya di angka 6 ya? Nggih, Bu. Berarti Bu Esti sendiri punya target dong ke depannya ingin mencapai di angka berapa? Target ada, Bu. Tapi mungkin target saya belum terlalu tinggi ya, Bu. Belum sampai 10 kalau memang itu nilai maksimal itu 10. Mungkin untuk dalam waktu sini-sini paling mungkin target saya di angka 8 dulu itu, Bu. Angka 8. Apa yang bisa Bu Esti lakukan tuh untuk bisa mencapai angka 8 itu? Begitu itu, Bu, yang saya lagi pikirin, Bu. Gimana saya bisa mencapai angka 8 untuk menempatkan murid-murid saya di ekstrakurikuler yang tepat itu seperti apa, Bu? Itu saya lagi pusing, Bu, benar-benar pusing, Bu. Oke, kalau menurut Bu Esti sendiri ya, cara seperti apa ya yang kira-kira dapat Ibu lakukan untuk mensinkronkan ini antara bakat murid, bakat minat murid dengan keinginan orang tua yang belum sejalan dalam memilih ekstrakurikuler yang tepat? Mensinkronkan berarti mungkin kan kita perlu ada komunikasi mungkin ya, Bu, ya. Iya, ya. Dengan orang tua. Kalau saya sendiri sih mungkin akan memulai dari lebih baik ya kelas saya sendiri dulu ya, Bu. Karena saya yang pegang, saya yang lebih tahu dalamnya itu seperti apa, murid-murid saya itu bakat minatnya di mana, paling tidak kita setiap hari ketemu kan tahu ya lewat asesmen, lewat keseharian, dan ya mungkin saya akan mengundang wali murid, Bu, buat mengadakan pertemuan sama muridnya, begitu saya bicara, saya, wali murid, sama murid, kita saling sharing, saya memberikan pengarahan akan bakat minat anak gitu, Bu, dan ekstrakurikuler itu, Bu. Oke, berarti mengadakan pertemuan ya, Bu, nggih? Iya, Bu. Itu berarti ya pertemuan yang bagaimana ya, Bu Esti ya? Apakah seperti pertemuan berkelompok atau secara personal gitu yang Bu Esti inginkan? Mungkin untuk awal-awal ya, Bu, supaya untuk menyingkat waktu dan lebih efektif, mungkin saya akan melakukan pertemuan secara klasikal dulu, Bu. Kelompok aja dulu. Saya mengundang wali murid untuk saling sharing, saya memberikan pengarahan, dan mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut, baru buat wali murid konsultasi secara personal itu saya persilahkan, Bu. Gitu, Bu. Oke, ya. Selanjutnya nih, apa yang akan Bu Esti lakukan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut? Ya, setelah mungkin wali murid, dan saya kumpul ya, Bu. Mungkin saya akan membagikan semacam angket gitu, Bu, isi tentang itu ya, ekstrakurikuler itu, nanti wali murid dan anaknya, itu nanti suruh milih, bisa dibawa pulang mungkin, Bu, dipikirkan dulu. Tapi kan wali murid sudah tahu, nggih, pengarahan-pengarahan dari saya. Saya sudah membekali anaknya ini loh, Bu, pinter ini, pinter ini, pinter ini. Paling tidak kan di rumah bisa dipertimbangkan gitu, Bu. Ya, wah bagus sekali itu Bu Esti idenya. Berarti ini kan nanti mempertemukan ya antara anak dengan wali murid untuk mensinkronkan ya. Sebenarnya anak kepingin apa biar orang tua juga tahu ya anaknya pinter di mana. Mungkin seperti itu. Nggih, Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus sebenarnya Bu Esti. Nah, selanjutnya nih, kan baru dalam satu kelas ya Bu, itu ya, tadi diawali dalam kelasnya Ibu Esti sendiri. Bagaimana dengan murid-murid Ibu yang ada di kelas lain ini? Oh iya ya. Kalau tadi saya sih baru satu kelas ya, Bu, baru kepikiran satu kelas saya ya, Bu ya. Kalau kelas lain, mungkin tidak ya, Bu, kalau misalnya saya berkolaborasi dengan wali kelas lain ya, Bu ya. Ya mungkin sekali itu Bu. Ya, Bu ya. Kemudian mungkin saya akan kolaborasi. Saya meminta wali kelas lain itu untuk meniru apa yang sudah saya lakukan di kelas saya, mempertemukan wali murid, muridnya, lalu membagikan angketnya gitu, Bu, biar kita itu sinkron. Nanti kan setelah angket dibagi, dikembalikan lagi ke sekolah, guru kan bisa menulis anak-anaknya ini, minatnya di ini, milih ekstra ini, nanti kan bisa langsung dikasih ke koordinator ekstrakurikulernya gitu, Bu.
Ya, ya. Berarti kolaborasi nggih Bu dengan wali murid di kelas lain gitu nggih? Nggih, wali kelas di kelas lain ya. Niatnya seperti Itu itu. Bu. menurut saya tuh bagus sekali ya Bu ya. Jadi memanfaatkan kolaborasi untuk bisa bekerja sama nih dalam pengelolaan. Kemudian ini Bu, dalam bayangan Bu Esti nih, kira-kira kapan Bu Esti akan memulai tindakan tadi mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan wali murid dan menyebar angket gitu untuk murid dan orang tuanya? Kalau tindakannya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu. Ya mungkin dalam minggu-minggu ini Bu akan saya lakukan Ibu. Minggu ini ya Bu ya. Ini kan masih minggu efektif ya Bu untuk sekolah. Iya. Iya, kira-kira itu waktu yang paling tepat biar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah itu kapan ya Bu ya? Oh iya ya Bu ya. Kalau pagi kan kita KBM ya Bu ya. Nggak mungkin kalau Iya. pertemuannya pagi itu saya rasa itu akan sangat mengganggu lah. Ya mungkin Iya. pulang sekolah, anak tidak pulang dulu Bu, anak masih menunggu. Kita mengundang orang tua mungkin jam 1 ke tempat saya kan sudah pulang. Oke, itu kita mengundang orang tua, kita di situ melakukan sharing gitu Bu. Mungkin itu bisa dilakukan ya Bu di saat anak udah pulang Bisa. sekolah gitu Bu. Oke. Iya, ya. Berarti setelah KBM ya, Bu, biar semuanya bisa berjalan gitu ya. Iya. Wah, itu bagus sekali, Bu. Menurut saya itu keren gitu loh. Jadi bisa menyelesaikan tugas tanpa apa ya, mengganggu aktivitas yang lain. Kemudian ini Bu Esti nih. Bu Esti kan paling tidak tadi dari percakapan kita ya sudah bisa menemukan solusi nih dari masalah Ibu saat ini. Bagaimana ini perasaan Ibu saat ini? Iya ya Bu, tanpa disadari loh Bu. Ternyata saya menemukan Iya. solusinya ya Bu ya. Iya. Saya itu cukup lega Bu, benar-benar lega Bu. Tadinya saya itu pusing, benar-benar pusing Bu. Kasihan sama anak-anaknya. Setelah kita ngobrol-ngobrol ya Bu, ternyata saya menemukan solusinya sendiri ya Bu. Iya. Ya, setidaknya kan Oke. saya nanti tahu nih apa Baiklah. yang harus saya lakukan gitu Bu. Iya, paling tidak udah tahu ya Bu apa yang harus dilakukan ya. Iya Bu. Ya, dan tadi katanya rencananya apa ini akan dilaksanakan secepatnya gitu nggih. Oke Bu. Oke, baiklah Ibu Esti, mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Mungkin kita nanti bisa berbincang-bincang lagi ya Bu, 2 minggu lagi setelah Bu Esti melaksanakan action-nya. Kemudian saya ingin mendengar cerita Ibu Esti tuh bagaimana ceritanya mengumpulkan murid dan anak-anak, pasti seru ini. Ya, berdiskusi untuk menentukan ekstrakurikuler. Iya ya Bu. Jadi kita ketemu lagi ya Bu. Nanti saya sharing lagi, jangan bosan-bosan ya Bu. Siap Bu Esti dengan senang hati. Terima kasih banyak Bu Is atas waktunya. Saya terima kasih banyak Bu Is sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Esti, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Oke, sampai ketemu lagi Bu. Alhamdulillah. Sudah ketemu solusinya Bu Esti? Sudah Bu. Oke. Tanpa sadar pertanyaan-pertanyaan dari Coach sudah bisa mengarahkan Bu Esti ke jawaban yang diinginkan. Terima kasih untuk coaching hari ini dan sudah ditemukan solusi yang terbaik dan kita tunggu action-nya untuk kelanjutannya nanti. Sekian dari saya yang sudah mencoba membuka. Semoga mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ibu, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Demikian juga dengan keadaan saya saat ini, alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini
kita akan mengadakan kegiatan kucing. Saya Ngaina selaku observer 1. Coach untuk saat ini yaitu Ibu Esti, kemudian untuk coachnya itu Bu Umi Latifah. Kami persilakan untuk memulai kegiatan coachingnya. Monggo Bu Esti dan Bu Umi Latifah. Terima kasih. Selamat siang Bu Esti, apa kabar? Selamat siang Bu Umi, alhamdulillah baik Ibu. Bu Umi sehat Ibu? Alhamdulillah sehat ini. Tumben sekali nih Bu Umi, ada apa Bu? Maaf, saya mau mencoba mengganggu Bu Esti. Ada waktu sebentar? Nggak mengganggu Bu, nggak apa-apa. Gimana Ibu? Gini Bu, saya mau sedikit cerita tentang murid saya di kelas. Wah, kelihatannya menarik ini Bu. Muridnya kenapa Ibu? Sebenarnya gini, saya ingin dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Permasalahan Ibu ya di kelas berarti Ibu. Permasalahan seperti apa itu Bu? Gini, saya punya satu murid yang terlambat dimasukkan ke sekolahnya. Jadi di umur 19 tahun ini dia baru kelas 6 SD. Begitu, Ibu. Umur berapa? 19 tahun? 19 tahun baru kelas 6 SD. Iya, betul. Kalau anak normal itu 19 tahun SMA ya Bu ya? Sudah lulus sekolah kan. Bisa jadi ya gitu Ibu, tapi mungkin karena dari orang tuanya pemahaman untuk masuk ke sekolah luar biasanya masih sedikit seperti itu, jadi di umur 12 tahun baru dimasukkan. Tetapi permasalahannya lumayan mengganggu saya seperti itu. Dengan anak ini ya Bu ya permasalahannya berarti. Permasalahannya itu tentang apa Bu? Penasaran ini Bu. Dia itu kalau untuk keterampilan oke, tapi kalau untuk pemahaman akademiknya dibilang terlambat, ya sangat terlambat ya, karena sudah umur 12 tahun baru masuk kelas 1, jadi ibarat katanya calistumnya itu sudah sangat terlambat. Jadi di umur 19 tahun ini di kelas 6 itu jadi nggak percaya diri, terus mudah menyerah kalau disuruh pembelajaran akademik, dan kalau misal ada tugas nih yang tidak selesai kan dibawa pulang, besoknya pasti nggak mau masuk seperti itu. Jadi jika ada tugas yang tidak bisa diselesaikan di rumah itu tidak bisa diselesaikan di sekolahan, dibawa ke rumah, nanti di rumah marah-marah sama orang tuanya. Seperti itu. Jadi besoknya lagi nggak mau masuk sekolah. Jadi seperti itu. Sampai nggak mau masuk sekolah ya Bu kalau ada tugas. Iya, betul. Jadi kan permasalahannya ini anaknya ketinggalan ya Bu dari segi akademiknya, itu ketinggalan lah ya. Akademik ya, sangat ketinggalan. Terlambat. Dan mungkin itu ya belum bisa mengontrol emosinya juga ya Bu ya. Jadi karena nggak percaya diri ya Pak ya, nggak percaya diri, jadi dia memberi tameng dirinya sendiri. Mungkin dengan saya marah, saya bisa mengungkapkan emosi saya. Semua orang tahu saya itu nggak bisa kayak gitu. Mungkin itu dari asumsi saya. Tapi kan saya masih merasa gimana ya, kok jadi nggak berangkat sekolah, terus kok di rumah marah-marah. Jadi lumayan beban, padahal saya tidak pernah membebani anak-anak dengan pekerjaan rumah, apalagi itu PR seperti itu. Ini sendiri pernah nggak komunikasi dengan anak itu? Sudah, tapi kalau saya tanya, saya nanti dikerjakan di minggu depan lagi aja, enggak, nanti aku bawa pulang aja, tidak apa-apa, tidak keberatan, nanti tidak akan marah sama orang tua, nanti ekspresinya langsung beda berarti.
berarti orang tuaku ngelapor. Jadi seperti itu. Jadi nanti nanti siap-siap ibunya mesti akan laporan, Bu, anak saya marah-marah lagi. Jadi seperti itu. Jadi setiap jadi kalau tunarungu kan egonya ininya ya, egosentrisnya lumayan tinggi. Rasa malunya itu kan lebih, dia ingin yang perfect, tapi jangan sampai orang lain tahu kekurangan saya. Jadi seperti itu mungkin, tapi tetap saja nggih, bagi saya ya sayang gitu. Sudah umur 19 kalau dia sampai berhenti, dan saya selalu semangatin jangan sampai tidak masuk ya, besok masuk, jangan nggak masuk kayak gitu. Si rajin, anaknya rajin kalau untuk keterampilan tata boga, pokoknya keterampilan yang keterampilan pilihannya, apalagi tata boga itu rajin. Kalau sudah hari Kamis kan full seharian gitu. Nanti tapi nanti kalau sudah ketemu hari Senin kan ada pelajaran. Nanti Selasa bisa jadi ini, tapi kan ya begitu, masih agak, saya masih mengganjal kayak gitu. Iya. Jadi yang jadi ganjalnya Bu Umi itu tentang sikapnya anak ini ya Bu ya, belum bisa ngontrol emosi, belum bisa mengikuti akademiknya, belum bisa nggih untuk sekolah nggih. Dan itu yang menjadi masalah kan kalau Bu Umi yang ngomong bilangnya iya sampai di rumah ternyata anaknya emosi ya Bu ya. Emosi, iya. Berarti beda ya antara di rumah sama di sekolah nggih, mungkin karena sama di guru. sekolahan, iya. Jadi nggak enak mungkin ya. Iya mungkin ya. Terus bagaimana sih kalau dari keluarganya sendiri itu seperti apa Bu? Kalau saya sih sudah coba bicara ya, seperti baru bicara lewat WA, atau kalau pas mbaknya kebetulan yang sering antar jemput itu kan mbaknya. Kalau udah sering komunikasi, saya sudah sampaikan, Ibu saya tidak pernah, kan kalau itu ya pernah bilang, Ibu kayaknya adik saya jangan dikasih PR nopo nggih. Ibu, saya tidak pernah ngasih PR untuk Mbak, soalnya saya kan tahu kalau sudah sampai rumah pasti kan tidak suka kayak gitu. Jadi mulanya saya untuk si Mbak enggak saya kasih PR khusus gitu. Kalau yang lain saya tetap kasih PR seperti itu. Saya sudah sampaikan sama orang tuanya, sama mbaknya gitu. Jadi sebenarnya Bu Umi sudah melakukan diferensiasi nggih untuk anak ini nggih Bu nggih. Ya, betul, sudah tak bedakan. Iya, ya sudah ya. Terus kira-kira kan itu kan belum berhasil nggih Bu nggih. Diferensiasi. Iya, betul. Belum berhasil. Nah, kira-kira rencana Bu Umi selanjutnya itu apa Bu? Saya sih paling selain meminta dia untuk misal pas ada PR, kalau ada tugas tidak selesai, saya bujuk biar saya anggap itu sudah selesai, kayak gitu aja mungkin. Tapi memang rata-rata saya ngasih soal itu nggak langsung banyak, biasanya dua dia maju ke depan sudah saya terangkan kayak gitu, biar dia percaya diri kalau dia itu ternyata bisa. Jadi saya nggak ngasih langsung 5 atau 10 soal, tapi dua itu salah satunya pertama. Terus kedua nanti kalau ini paling saya minta selesaikan, saya ajak, saya temenin di sekolahan, saya selesaikan di sekolahan, jadi biar nggak sampai pulang, seperti itu. Mungkin selain 2 hal itu, saya ingin coba home visit mungkin ya. Saya mungkin izin sama kepala sekolah untuk mencoba home visit untuk mengetahui karakter dia di rumah itu seperti apa sih, komunikasi sama orang tuanya itu seperti apa. Karena gimana ya, ingin lebih tahu. Jadi selama ini anaknya sendiri itu komunikasinya satu arah atau 2 arah, karena kan dia tunarungu. Mungkin bisa jadi kalimat yang dia inginkan tidak difahami sama orang tuanya, gitu. Mungkin salah satu itu. Mungkin di rumah belum ada tulisan. Berarti Bu Umi ini kan rencana yang terakhir tadi home visit ya Bu, itu sangat menarik sekali Bu.
Ya, Selanjutnya bagaimana? betul. Dengan home visit itu nanti saya harapkan sih bisa lebih tahu gimana komunikasi orang tua sama anaknya, gimana keadaan anaknya di rumah, apakah terlihat senang atau tidak, bagaimana komunikasi dengan keluarganya di rumah. Mungkin bisa jadi takutnya kan si anak ini cuman komunikasi satu arah, dan sambil saya coba tanya selama ini pembelajaran sama saya mudeng atau tidak, takutnya permasalahan utamanya ada di saya kayak gitu kan. Jadi nanti kita saling refleksi diri saja. Nah, semoga sih dari home visit ini nanti lumayan sedikit kita tahu akar permasalahannya nanti nggih. Mungkin seperti itu. Iya, Bumi kan home visit. Paling tidak dari home visit itu kan ada komunikasi nggih, Bu, dengan orang tua. Apakah anak itu akar permasalahannya itu karena miskomunikasi atau bagaimana nggih, Bu, nanti akan kelihatan nggih, Bu, mungkin nggih, Bu ya. Iya, betul sekali. Itu langkah yang sangat bagus, Bu, karena ada kolaborasi, komunikasi. Jadi kita tahu nggih untuk mencari akarnya nggih, Bu nggih. Ya, betul. Mungkin salah satu yang lainnya juga akan saya coba mungkin ya. Mungkin menguatkan kembali restitusi saya, segitiga restitusi. Iya, bagus mungkin sekali, seperti Bu. itu kayaknya. Iya, mungkin barangkali saya kenapa sih dia marah kalau dapat tugas kayak gitu. Mungkin bukan laporan dari orang tua, tapi saya sih pernah ngelihat itu anaknya dari belakang tuh ke bapaknya marah, terus seperti mau dipukul dari belakang. Mungkin saya nanti mencoba karena kebetulan saya ada videonya kayak gitu, ada videonya dia mau mukul bapaknya dari belakang. Mungkin saya coba dari itu biar segitiga restitusinya saya coba kuatkan kembali. Mungkin ada arahnya nanti berkaitan dengan kenapa dia suka marah-marah atau apapun itu, mungkin saling berkaitan dengan mencoba meyakinkan dia kenapa ini, kenapa begitu, kenapa marah, kenapa kalau dikasih PR di rumah marah, kenapa menyampaikan komunikasi itu harus selalu marah. Jadi segala sesuatu kalau dia sudah tidak sreg, ketemunya satu sifat marah, udah itu yang mau saya coba rubah. Gitu. Nanti melihat kebutuhan apa yang belum anak terpenuhi gitu ya. Iya, betul. Kira-kira apa nanti? Sangat bagus ya Bu Umi ya. Langkah yang benar-benar bagus. Nah, sekarang kan Bu Umi secara tidak sadar Bu Umi sudah punya solusi loh Bu dari permasalahan itu. Ternyata iya ya, perasaan dari kemarin saya kesulitan ini anak harus diapain sih ya, saya kebingungan sendiri, bahkan sampai karena kebetulan kan memang sudah lumayan lama dengan saya, tapi saya baru tahu beberapa bulan belakangan ini memang karena melihat langsung juga, terus akhirnya saya korek kayak gitu, saya korek sama mbaknya kalau di rumah itu sikapnya seperti apa. Mungkin komunikasi memang benar-benar harus diperbaiki antara saya sama anaknya, komunikasi anaknya dengan orang tua, komunikasi orang tua dengan anaknya mungkin memang harus saling berkaitan dan kita harus saling menguatkan dan mengingatkan mungkin ya, kayak gitu. Terus Kak, setelah berbincang ini ya Bu ya, perasaan Bu Umi itu sekarang itu seperti apa Bu? Merasa lega dan merasa ternyata solusinya itu ada di depan mata saya sendiri seperti itu. Depan mata sendiri. Terima kasih. Menyelesaikan solusi sendiri ya Bu ternyata ya Bu. Iya betul ternyata. Aduh, terima kasih sudah dipancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuahkan hasil dari jawaban untuk pertanyaan saya sendiri gitu. Dan Bu Umi ini terima kasih. komitmennya nanti itu seperti apa ini Bu? Setelah kita udah lega ya Bu Umi ya? Komitmen untuk tindakan lumayan. ini gimana Bu? Ya itu tadi mungkin komunikasinya saling komunikasi dan segitiga restitusinya saya coba perkuat, komunikasinya saya coba perkuat juga, tapi saya juga harus mencoba refleksi diri saya kurangnya di mana, mungkin seperti itu. Jadi 3 hal itu saya coba gali, saya coba preteli satu-satu, saya coba kulik
permasalahannya, akarnya ada dari mana. Mungkin seperti itu. Sangat bagus nggih Ibu nggih. Dan harapan saya Ibu, mudah-mudahan rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu dapat menyelesaikan masalahnya segera mungkin nggih Bu nggih. Amin, amin. Terima kasih untuk semua saran-sarannya dan masukannya untuk mencoba mengulik dari pertanyaan-pertanyaan Bu Esti. Sama-sama Bu Umi. Oh iya, kalau misal nggih Bu, 10 hari lagi atau 2 minggu lagi kita berbincang-bincang lagi, bisa Bu? Saya pengen dengar ceritanya Ibu loh Bu. Ya, sepertinya harus, karena nanti saya mencoba merefleksi diri juga ya. Kira-kira itu ada di mana? Iya, mungkin saya juga harus memperbaiki untuk yang lainnya, untuk anak-anak yang lainnya juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Esti untuk semua waktunya, semua sarannya, dan lain sebagainya, sehingga saya bisa menemukan solusi hari ini. Iya, sama-sama Bu Umi. Karena waktunya terbatas ya Bu Umi ya. Mungkin saya akhir aja ya Bu ya. Oke. Sampai ketemu lagi 2 Terima minggu lagi ya Bu Umi ya. Ya, bismillah, insya Allah semoga dilancarkan. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama Ibu. Demikian tadi ya, coaching berjalan dengan lancar antara Bu Esti sebagai coach dan Bu Umi Latifah sebagai coachingnya. Ternyata di sini saya sebagai observer tadi bagus sekali, di mana coach bisa menggali ide-ide untuk penanganan masalah yang dihadapi oleh coachingnya. Di sini coaching menemukan jalan keluar atas permasalahannya sendiri. Itu sudah bagus sekali. Demikian tadi hasil praktek coaching antara Bu Esti dan Bu Umi. Saya apresiatif sekali. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya, di mana coachnya di sini adalah Bu Umi Latifah, untuk coachingnya adalah Bu Ainah. Tapi sebelumnya akan saya bacakan kompetensi inti bagi coach, di mana dalam praktek coaching ini nanti bahwa coach harus memiliki kemampuan untuk present atau kehadiran penuh, kemudian bisa melaksanakan keterampilan yang kedua, yaitu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil mendengarkan secara aktif itu, nanti coach bisa mengambil kata kunci dari coaching, sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada kesempatan ini saya ulang lagi, nanti coachnya adalah Bu Umi Latifah dan coachingnya Bu Ainah untuk melaksanakan praktek coaching. Baiklah, mungkin waktu sudah mepet, nggih. Silahkan dimulai Bu Ainah dan Bu Umi. Assalamualaikum Bu Umi Latifah. Waalaikumsalam Bu Ainah. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Bu Ainah pripun? Alhamdulillah sehat. Bu Umi, mohon maaf saya mungkin mau mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu saat ini sedang ada waktu? Ya, mboten napa. Silahkan Ibu, wonten ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, ini kebetulan saya saat ini mengajar di kelas 2, yaitu kelas 2 SD. Saat ini saya ada permasalahan yang sangat menurut saya itu mengganggu, ya, mengganggu diri saya sendiri sebagai seorang guru. Kemudian juga mengganggu suasana teman-teman yang ada di kelas yang saat ini saya ampu, yaitu kelas 2. Ada permasalahan salah satu dari siswa saya itu kok hampir setiap hari itu ada saja yang nangis. Hampir setiap hari itu Ibu. Saya itu jadinya aduh, saya coba untuk menyelesaikan tapi kok ada aja. Ada aja. Itu saya jadi bingung itu Ibu. Gimana ya Ibu ya itu ya?
Berarti dengan kata lain, Bu Ngainah ingin coba sharing, mencoba menyelesaikan permasalahan hari ini, nggih, Bu. Seperti itu. Ya, betul-betul Ibu. Oke. Lalu biasanya apa yang selama ini apa yang sudah Bu Ngainah kerjakan, lakukan untuk keluar dari permasalahan ini, Bu? Begini Ibu, sebetulnya saya sudah melakukan beberapa cara supaya suasana kelas itu tenang, nyaman. Saya berpikir ketika suasana pembelajaran di kelas terasa tidak nyaman karena ada anak-anak yang mungkin merasa terganggu, akhirnya menangis. Menangis itu kan membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman, mungkin bising, mungkin anak yang menangis juga mungkin hatinya akan merasa terluka, kemudian marah, kemudian ketika tidak terselesaikan mungkin akan dendam terhadap teman yang tadi membuat masalah. Jadi ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan untuk mencoba membuat suasana kelas menjadi kondusif sehingga untuk bisa belajar menjadi enak dan nyaman, yaitu yang pertama, saya mencoba untuk menasihati anak tersebut secara kelas ya, secara klasikal di hadapan teman-temannya ketika anak tersebut mengganggu. Nah, setelah itu di lain waktu saya coba menasihati juga anak tersebut juga dengan teman-teman satu kelasnya, bahwa yang namanya dalam satu kelas tentu mungkin ada bercanda mungkin ya. Jadi jangan menanggapi segala sesuatu itu mungkin hanya dipinjam barangnya atau mungkin hanya dicoel, kemudian merasa terganggu, akhirnya saling adu kekerasan, mungkin saling memukul, akhirnya salah satu menangis. Nah, itu jadi untuk mencoba untuk istilahnya menanggapi perlakuan teman dengan wajarlah, tidak harus mudah tersinggung, tidak harus mudah terpancing atau marah. Nah itu. Jadi ada dua cara yang sudah saya lakukan, yaitu menasihati secara pribadi, kemudian menasihati secara klasikal ya teman-teman yang ada di kelas tersebut. Sebenarnya solusinya sudah lumayan, bukan lumayan, sudah ini ya, pribadi sudah, secara ini juga sudah. Lalu kendala apa selama ini yang Bu Ngainah sudah, ada kendala apa selama ini Bu untuk menangani masalah ini? Iya, baik Bu. Sebetulnya untuk permasalahan ini saya akan mencoba untuk mengobrol dengan orang tuanya ketika orang tuanya menjemput. Secara tidak sengaja orang tuanya sendiri ternyata itu bercerita bahwa anaknya tersebut dulunya itu sempat sakit yang mungkin menurut kita itu sakit yang sudah begitu parahnya karena sampai koma gitu ya. Bahkan kata ibunya itu sudah ya mungkin dia bisa hidup lagi udah nikmat yang luar biasa katanya, karena sudah koma beberapa hari, kemudian dia sudah mungkin sebagai orang tua sudah putus harapan bahwa anaknya itu mungkin akan meninggalkan dia. Ketika hidup lagi dia akan merasa sangat senang. Ternyata untuk kesininya perkembangan anaknya itu dirasa oleh orang tuanya itu lain, sehingga orang tuanya ya mungkin menyadari sebetulnya bahwa anak saya itu lain gitu, lain daripada yang lain. Dalam kemampuan untuk berbicara itu pun mengalami kesulitan, sehingga ketika misalnya dia bilang baca, dia tuh nggak akan terdengar bahwa dia bilang baca, mungkin dia baca, jadi suaranya mulutnya nggak membuka, suaranya nggak terdengar jelas. Kemudian ketika menulis pun dia itu udah termasuk yang hebat itu. Nah, jadi dari segala sisi mungkin orang tuanya menyadari bahwa itu ada lain daripada yang lain. Terus anaknya kalau Ibu pernah ngobrol, kalau kata anaknya kesulitan tidak untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Untuk mengerjakan tugasnya betul Ibu, dia itu sulit. Sehingga menurut saya dia kenapa kok sampai usil ke teman-temannya, mungkin itu salah satu sebagai kompensasi bahwa dia itu tidak kurang mampu lah. Saya tidak bisa mungkin merasa dirinya
saya tidak bisa. Mungkin mau tanya ke teman-temannya, mungkin teman-temannya juga kadang-kadang ya yang namanya teman masih kecil ya, ada yang mungkin menutupi hasilnya nggak boleh dilihat, sehingga dia mungkin jalan sana jalan sini, kurang apa ya, kurang aktivitas yang membuat dia itu menjadi percaya diri, kemudian dia bisa menyelesaikan tugasnya. Akhirnya itu ketika dia baru nulis satu angka atau satu baris belum ada, dia ke sana ke sini, akhirnya mungkin mengganggu teman, ngambil buku punya teman, mengambil apa. Nah, itu aktivitas sehari-hari. Ketika istirahat pun sama, dia mungkin ya apa aja ludik ke temannya, akhirnya terjadi ya itu tadi baku hantam. Ya mungkin anak saling memukul punggungnya, ada apanya nggak terima, nangis lagi. Aduh, ini anak. Jadi itu. Dari pertama kendalanya seperti itu. Jadi dari anak sendiri, menurut saya itu ya mungkin apa ya, memang agak-agak lain. Kemudian dari saya sendiri mungkin ya sebetulnya saya sendiri menyadari yang namanya menangani anak banyak ini kebetulan memang jumlahnya itu lumayan banyak, 22 anak. Jadi kadang-kadang ya perhatiannya itu kan anak tersebut. Kita harus bagi ini, bagi itu, ketika harus mengoreksi, ada aja di belakang yang dijual, akhirnya terjadi keributan lagi. Nah, itu. Jadi ada pembelajaran individu untuk anak tersebut tidak Ibu selama ini? Jadi belajarnya sendiri. Untuk sama ini sebetulnya, iya. Secara pribadi kalau dia dipisah tuh tidak. Tapi untuk beberapa 5 anak yang belum lancar baca, termasuk dia, jadi saya pisahkan materinya, terutama dalam hal membaca. Jadi ketika anak-anak yang sudah lancar membaca, saya beri materi yang mungkin bacaannya lumayan luas. Kemudian anak-anak tadi, termasuk yang satu anak ini, saya berikan bacaan yang sangat sederhana. Dan itu sebenarnya kalimatnya juga kalimat-kalimat yang sederhana. Dan itu pun dia masih sangat ketinggalan dari teman-temannya. Apalagi kalau misalnya materinya disamakan dengan anak-anak yang sudah lancar membaca. Dia yaitu hanya karena mungkin dia kebingungan, mungkin hanya jalan-jalan sini. Pada awalnya begitu. Ini anak sama sekali nggak pernah nulis awal saya masuk. Ini kenapa gitu ya? Ternyata setelah saya tahu bahwa dia ternyata kurang dalam memahami pelajaran, dalam menulis juga kurang cepat, dalam membaca juga kurang cepat. Akhirnya itu saya coba untuk membedakan dengan teman yang lain. Dan alhamdulillah sekarang udah mau nulis. Ya itu, tapi nggak selesai juga. Tapi lumayan, dia sudah bisa nulis. Dan ketika dia sudah menulis selesai, wah dia senang sekali. Ini saya sudah selesai. Bagus. Nah itu tiap hari. Tapi itu pun nggak tiap hari juga. Kadang bisa selesai, kadang tidak. Itu. Jadi Bu Ngainah juga sebenarnya sudah pembelajarannya coba berdiferensiasi ya, sudah membedakan kemampuan. Ibu juga sudah komunikasi dengan orang tua juga mau jujur keadaan anaknya. Kadang kan orang tua suka nutupin ya, di rumah enggak betul, gitu. Iya, tapi alhamdulillah kan ini orang tuanya mau berkomunikasi secara jujur apa adanya. Berarti dulu sebelum sakit anak tersebut tidak kenapa-napa ya Bu ya? Iya, atau memang sehat gitu ya. Iya. Terus kira-kira ada rencana apa lagi selain komunikasi dengan orang tua, pembelajarannya sudah berdiferensiasi, kira-kira hal apa lagi yang kira-kira berkaitan dengan anak tersebut biar lebih intensif di kelas belajarnya, atau mungkin di rumah seperti apa, mungkin seperti itu Ibu? Saya berencana yang pertama, saya itu membuat buku penghubung antara saya dengan orang tuanya. Mencobalah untuk ya mungkin saya sendiri ya menyadari bahwa kita sebagai guru mungkin tidak sebatasnya lah untuk terlalu memaksakan apa kemampuan anak gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membuat penghubung, saya mungkin akan mencoba membuat kata-kata yang sangat sederhana untuk sebagai PR lah mungkin ya, mungkin 1 baris atau 2 baris dalam buku penghubung itu. Kemudian orang tuanya juga bekerjasama dengan orang tua supaya apa?
supaya membimbing juga di sekolah, di rumah gitu ya, di rumah secara membimbing untuk pembelajaran, juga membimbing dalam artian supaya gimana supaya anak tersebut juga istilahnya bisa berlaku yang sedikit untuk tidak usil gitu ya, meskipun sebetulnya mungkin dalam pikiran, dalam hati anak tersebut sebetulnya hanya bercanda gitu ya, bukan untuk mengganggu, bukan untuk nakal, mungkin sebetulnya bercanda, hanya ya mungkin karena yang namanya anak kecil dipercandai belum tentu dia mau gitu ya, kadang-kadang dia merasa nggak mau aja, nggak mau dibercandain gitu ya, nggak mau diusilin, akhirnya terjadi pertentangan. Jadi yang kedua, saya berencana untuk melihat komunikasi dengan orang tua dan mendatangi ke orang tua, melihat kesehariannya di rumah sebetulnya seperti apa sih? Apakah dia di rumahnya juga terhadap orang tuanya mungkin orang tuanya terlalu memanjakan atau mungkin bagaimana? Tapi kalau menurut pengamatan saya, kebetulan ayahnya juga katanya di kerja, maksudnya nggak di rumah, hanya dengan ibunya saja. Ibunya juga sebetulnya masih muda lah ya, bukan termasuk orang yang sudah tua lah ya, masih angkatan muda, dan saya yakin setiap orang tua menginginkan anaknya itu ya mungkin sama dengan orang-orang yang lain, nggak mau tertinggal, nggak mau misalnya mengalami masalah, dan saya sendiri sebagai orang tua juga sangat menyadari bagaimana perasaan orang tua tersebut. Jadi saya ingin berkunjung ke rumahnya, melihat kondisi seperti apa di rumahnya, dan mungkin akan memberikan sedikit motivasi juga kepada orang tuanya bahwa kita sebagai orang tua dikasih apapun oleh Allah, karunia anak seperti apapun itu adalah anugerah Allah, dan itu mungkin rencana Allah yang terbaik untuk kita sebagai orang tua, entah apa nanti akan yang Allah rencanakan kepada kita, dan saya yakin itu adalah yang terbaik meskipun kondisi anaknya saat itu ya seperti itu. Dan mungkin akan yang kedua akan memberikan ya mungkin masukan kepada orang tuanya, barangkali mungkin disekolahkan ke sekolah yang mungkin lebih tepat atau gimana ya. Oke, iya sih. Mungkin banyak solusi dan komitmen dari Bunga Inah sebenarnya ya, dari komunikasi dengan orang tuanya. Yang penting orang tua itu sudah menyadari kalau putranya itu memang agak berbeda dengan teman-teman lainnya. Terus dari pihak sekolah itu apakah ada yang mencoba membantu menjaga komitmen ini untuk kedepannya, Ibu? Ya, alhamdulillah di sekolah saya itu ya semuanya itu saling bekerja sama lah ya. Terutama di sini ada salah satu guru yang selalu apa ya, istilahnya membantu untuk ya bekerja sama dengan saya selaku guru kelas 2, yaitu guru olahraga. Jadi ketika saya itu beberapa saat kemarin mencoba untuk menangani beberapa anak yang termasuk anak tersebut yang agak lain itu, saya coba untuk memisahkan dengan anak-anak yang lain supaya nanti bisa untuk apa ya, membaca gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan dipisahkan dengan anak-anak yang lain, mungkin situasi di kelas yang saya tinggal tersebut diajar oleh teman saya itu, didampingi oleh teman saya itu, mungkin akan suasana menjadi tenang. Dan kemudian anak-anak yang saya pisahkan, ya mudah-mudahan nanti bisa apa ya, secara intensif saya lebih memperhatikan mereka, dan mudah-mudahan mereka ya bisa ada perubahan lah ya, sedikit demi sedikit. Karena untuk perubahan secara drastis itu menurut saya ya mungkin akan sulit lah ya, sedikit demi sedikit mudah-mudahan akan bisa berubah. Oke, sebenarnya Bunga Inah sudah cukup tepat untuk beberapa permasalahannya, nggih. Tapi anaknya pasti punya bakatnya masing-masing ya, Bu ya. Bakatnya anak tersebut nopo ya. Ibu? Untuk bakat anak yang satu ini, yang tadi, yang satu, yang bermasalah, yang suka mengganggu itu, untuk saat ini kayaknya saya itu belum terlalu melihat bakat yang menonjol pada anak tersebut, Ibu. Tapi kalau yang anak yang lain, yang bukan yang ini, dia memang tidak bisa membaca. Maksudnya apa ya? Kalau suruh membaca itu mesti bilangnya, guru, saya tidak bisa. Nah, gitu aja awalnya. Saya tidak bisa.
jangan bilang saya tidak bisa, dicoba sendiri dulu, dicoba. Tapi dia itu sangat jago dalam matematika. Nah, kalau yang ini, yang satu masalah ini, kalau yang satu masalah inilah saya terus terang saja belum melihat, mungkin dalam menghitungnya juga belum, maksudnya tertinggal dari yang temennya, dari menulisnya juga masih tertinggal. Jadi saya belum melihat, mungkin dalam olahraga, ketika saya tanya ke guru olahraga juga orangnya ya mungkin ketika olahraga ya cuman jalan sana jalan sini kayak gitu. Ya mungkin saya sebagai guru, mungkin setelah saya komunikasi dengan orang tua lebih inisiatif, mungkin saya tahu mungkin keseharian seperti apa, jadi kita tahu bahwa kelebihan anak ini seperti ini. Mungkin mudah-mudahan setelah komunikasi dengan orang tua, home visit dengan orang tua, mudah-mudahan saya bisa menemukan. Oke, sudah banyak ditemukan solusi-solusinya, termasuk mencari bakat anak tersebut, karena yang saya tahu pasti insya Allah ada salah satu bakat yang dia punya Ibu, walaupun ada kekurangan-kekurangannya. Nah, mungkin salah satu dengan dilejitkannya bakatnya akan berkurang salah satu. Iya, mungkin seperti itu Ibu. Kita coba gali bersama-sama mungkin ya Ibu. Bagaimana, sudah merasa sedikit punya solusi untuk anak tersebut? Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Umi. Saran saya sekarang sudah mulai terurai dan mudah-mudahan saya nanti bisa menjadi orang tua juga bagi anak tersebut. Paling tidak nanti anak-anak saya di sekolah saya itu bisa berkembang bersama-sama. Tidak ada yang merasa dikucilkan, merasa direndahkan. Semuanya sama-sama maju. Ya, alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa ini cukup. Semoga, saya tunggu kabar terbaiknya anak tersebut kira-kira punya bakat apa ya Bu Ngena. Kira-kira 1 minggu lagi kita coba ngobrol, anaknya punya bakat apa, di rumah itu sosial emosionalnya itu seperti apa. Jadi kita gali bakat terbaiknya dulu, kita coba arahkan yang terbaik, baru kita nanti jalan paling terakhir kita coba arahkan ke sekolah yang anak berkebutuhan khusus, mungkin seperti itu Bu. Kita tunggu, saya tunggu kabar berikut, kabar terbaiknya Ibu. Terima kasih sekali Ibu. Sama-sama, karena waktunya juga sudah cukup lama, kayaknya sudah waktunya pulang. Apakah kita bisa pulang bersama-sama? Baik Ibu. Mari Bu, dari saya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching antara Bu Ngena dengan Bu Umi Latifah. Di sini saya sebagai observer bahwa hasil coaching tadi sudah sangat bagus, di mana coach memiliki 3 keterampilan sudah dikuasai, yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuci di sini bisa menggali ide-ide untuk permasalahan yang dihadapinya sendiri. Dan saya rasa di sini Kuci itu sudah sangat puas ya, antara di pembicaraan tadi dengan Kucinya, bahwa ide-idenya ternyata ada di depan matanya, ada di depannya sendiri. Mungkin di sini butuh penguatan dari coach untuk pelaksanaan ide-ide tersebut. Saya akhiri dulu praktik coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu semua. Selamat malam. Selamat malam. Kali ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Nanti di sini jadi ada Bu, siapa ini nanti, Bu Ngaina sebagai coach dan Bu Atun sebagai kuci ya Bu ya. Iya. Adapun nanti untuk Bu Ngaina ini sebagai coach, itu ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh coach ya Bu. Di antaranya juga yang harus dikuasai. Antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Adapun tujuan coaching kita hari ini, diharapkan nantinya coach ini dapat menemukan sendiri solusi dari masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan dari coach nanti ya Bu. Jadi yang memberikan pertanyaan-pertanyaan itu nanti Bu Ngaina nggak Bu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Atun. Oke, begitu ya Bu ya. Ya. Mungkin bisa dimulai nggih Bu Ngaina, Bu Atun, monggo dipersilahkan. Ya, boleh. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Bu Ngaina. Wah, tampaknya kok hari ini Bu Atun kok lain ya. Kayak sedang ada beban yang mengeloti di hati atau di pikirannya Bu Atun. Apa betul ya Bu Atun ya? Kelihatan sekali ya Bu ya. Iya, kayaknya tadi Bu. Saya lihat kok jalannya kok kayak ada yang terpikir gitu loh. Makanya ketika jenengan sudah ketemu ini saya ingin tanya kenapa ini kayaknya Bu Atun mungkin ada masalah dikit atau apa ini ya. Kebetulan kita bareng jadi saya tanyakan. Mohon maaf ya Bu, barangkali saya kepo ini. Nggak apa-apa Bu, malah dengan senang banget nih Bu. Saya jadi merasa ada teman. Iya. Iya nih Bu, ada masalah sebenarnya. Gimana? Apa ada permasalahan yang mungkin mengganggu pikiran dari Ibu? Iya Bu, permasalahannya tentang hasil ini Bu, hasil MGMP kemarin. Kemarin kan saya mengikuti MGMP ya untuk mapel saya. Hasilnya kok bikin saya jadi terganggu ya Bu. Jadi tadi saat ngajar juga saya nggak bisa fokus gitu loh Bu. Oh begitu. Memang kenapa Ibu dengan NP Ibu tersebut? Barangkali bisa Ibu ceritakan? Gini Bu, MGMP itu di sekolah saya kan dibentuk ya Bu. Kemudian ada pembentukan pengurus baru. Kemarin pas pemilihan ketua, saya itu ditunjuk jadi ketuanya Bu. Jadi saya merasa kurang percaya diri gitu Bu. Oh begitu. Jadi permasalahan utama karena ada rasa kurang percaya diri dari Ibu ketika misalnya harus menjabat sebagai ketua MGMP ya Bu ya? Iya Bu, saya merasa kurang percaya diri Bu. Gimana ini ya Bu ya? Ya, emang gini Bu, ada mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan. Ketika dalam rentang 1 sampai angka 10, kira-kira posisi Bu Atun saat ini ada di angka berapa kok merasa bahwa Bu Atun itu kurang percaya diri? Nah, bisa Ibu ceritakan, Bu? Mungkin saya berada di rentang 7 ya Bu ya, karena di sini kan saya merasa gini ya Bu ya. Sebelumnya itu MGMP kan saya menganggap itu banyak ya Bu yang lebih kompeten dari saya. Saya pun belum lama kan ikut MGMP ini keanggotaannya. Lebih banyak yang lebih kompeten lah, saya anggap seperti itu di anggota MGMP itu. Bapak-bapaknya juga banyak, tapi ya kenapa gitu harus saya yang jadi ketuanya? Teman-teman memilih saya. Kalau di rentang antara 1 sampai 7, saya 1 sampai 10 saya berada di posisi 7 Bu. Di sini saya memang ya Bu, kalau untuk belajar saya mau kok belajar sepanjang hayat, kemudian saya mudah bergaul ya Bu dengan beberapa guru dari kalangan manapun, tidak hanya beberapa, bahkan mungkin saya bisalah bergaul dengan siapa aja dari kalangan mana saja itu Bu. Dari yang Ibu ceritakan, sebetulnya dari modal mudah bergaul dengan siapa saja, itu sebetulnya modal utama yang cukup bagus, Ibu. Karena apa? Dengan komunikasi yang lancar, dengan siapapun, dengan orang lain, dengan teman sejawat atau dengan siapa, itu adalah modal awal yang sangat bagus. Kita komunikasi dengan orang lain, sehingga kita bisa menyampaikan masalah-masalah kita dengan baik. Mereka juga mungkin bisa berkomunikasi kita dengan baik. Mungkin itu modal awal yang sangat bagus, Ibu, ketika kita mau menjadi seorang ketua atau seorang dalam organisasi lah. Demikian juga dengan
ketika kita menduduki sebagai seorang guru di kelas, memimpin pembelajaran, komunikasi dengan siswa itu juga sangat sangat dibutuhkan, Ibu. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan anak, ya itu malah akan sangat bagus. Demikian juga dalam organisasi yang dibutuhkan dalam MGMP Ibu tersebut, itu adalah modal awal yang sangat bagus dari Ibu tersendiri. Nah, posisi ideal yang Ibu harapkan sebetulnya ketika misalnya harus yang seperti apa sih? Sehingga mungkin akan lebih saya kayaknya bisa dan saya percaya diri. Sebetulnya yang diharapkan dari ideal Ibu mungkin tentang 10 atau tentang berapa itu seperti apa? Sehingga merasa Ibu tuh lebih percaya diri lagi gitu ya. Iya ya Bu, ya sebenarnya gini ya Bu, antara 1 sampai 10 posisi ideal menurut saya ya 10 ya Bu ya, menurut saya gitu ya. Sih kalau saya melihat seperti ini Bu, bagi saya kalau penilaian saya gitu ya Bu, belajar kemudian komunikasi itu untuk menjadi seorang ketua, kalau saya nih Bu, saya menilai dari saya, kok masih kurang ya Bu, saya tuh belum pandai gitu Bu di strategi kepemimpinan. Kalau saya lihat Pak Imam itu udah pinter Bu, dia menurut saya itu udah ideal banget gitu ya Bu jadi ketua, karena dia selain mampu memimpin organisasi di dalam sekolah, dia pun sudah berpengalaman gitu memimpin organisasi di luar sekolah. Nah ini saya merasa posisi saya sebagai ketua itu untuk strategi kepemimpinannya sendiri saya masih kurang sekali, belum berpengalaman gitu Bu. Itu yang bikin menurut saya kok saya nggak pantas gitu loh jadi ketua. Seperti itu Bu. Iya, iya. Dari yang disampaikan oleh Ibu ada yang bisa saya tangkap bahwa rekan Ibu yang namanya Pak Imam itu Ibu anggap sebagai orang yang sudah berpengalaman. Iya. Nah, ketika kita menganggap bahwa orang lain berpengalaman, tentu dia sudah mengalami, mau memulai. Begitu Ibu ya. Kita tidak akan mempunyai pengalaman, kita nggak akan dipandang oleh orang lain berpengalaman ketika kita sendiri belum berani untuk terjun. Nah, itu mungkin sebagai salah satu motivasi dari Ibu. Nah, kemudian apa rencana atau mungkin langkah-langkah Ibu yang bisa Ibu lakukan sehingga mungkin Ibu lebih mungkin mempunyai konsep yang lebih percaya diri, karena saya pikir yang namanya KKK itu sangat bagus ya Ibu, apalagi sebagai kita mungkin mempunyai apa bisa mengaktifkan lah ya KKK tersebut karena itu bisa manfaatnya luar biasa, ilmu bisa kita terapkan di pembelajaran di kelas kita. Karena KKK itu kan sebetulnya kan untuk memantapkan pembelajaran kita, meningkatkan pembelajaran kita di kelas, iya kan Bu ya? Iya, betul, iya. betul sekali Bu. Iya. Nah sekarang menurut Ibu apa rencana-rencana Ibu supaya mungkin lebih bisa meningkatkan kepercayaan diri Ibu sehingga Ibu mungkin bisa saya bisa begitu. Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan belajar ya Bu mengenai strategi kepemimpinan itu yang pertama ya Bu. Setelah itu apa ya Bu ya? Mungkin ini ya Bu, mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop yang kaitannya dengan manajemen kepemimpinan gitu kali ya. Ya, itu menurut saya sangat bagus. Iya. Sambil mungkin cari informasi melalui internet atau buku-buku ya Bu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Yang terpikir di saya itu Bu mungkin. Halo, Bu Esti. Mainnya off kamera dulu Bu. Iya, itu menurut saya itu sudah sangat bagus Ibu ya. Kita bisa mempelajari. Mungkin kalau ada bisa terdengar? Halo, bisa terdengar? Bu, mungkin diulang ya Bu, rencana tadi keputus kayaknya. Oh gitu. Dari rencana aksi. Halo, Bu Nena. Ya. Sudah terdengar? Sudah bisa? Masih putus. Saya Bu? Masih putus. Masih putus-putus Bu. Oh iya. Ya sudah Bu. Sudah
Jelas? Ya, Oh ya. jelas Bu. Oke. Kita diulang dari yang mana Ibu ya tadi? Paling Halo? rencana Bu, rencana. Oh ya, rencana. Ya. Iya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan sehingga muncul kepercayaan diri Ibu itu lebih kuat, sehingga saya yakin bahwa saya bisa menerima tanggung jawab. Yakin teman-teman Ibu mempercayakan Ibu karena teman-teman Ibu tersebut percaya bahwa Ibu itu mampu. Iya, monggo Bu. Apa ya? Mungkin belajar ya Bu mengenai strategi kepemimpinan. Selain itu mungkin saya akan mengikuti pelatihan atau workshop ya Bu yang berkaitan dengan manajemen kepemimpinan atau strategi kepemimpinan, sehingga di situ kan saya mulai memahami ya Bu bagaimana memimpin organisasi yang baik itu seperti apa. Minimal dasarnya saya dapat lah Bu, mungkin untuk yang kalau saya udah mengalami nggih, seperti kata Ibu tadi, harus mengalami dulu biar tahu gitu rasanya nggih. Mungkin itu. Kemudian saya akan membaca buku-buku literatur yang lainnya berkaitan dengan strategi kepemimpinan, sama mungkin cari di internet juga ya Bu ya. Itu yang terpikir di saya Bu. Sebetulnya itu sudah bagus Ibu ya, langkah-langkah yang diambil oleh Ibu, rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk mungkin menambah wawasan Ibu sehingga saya lebih percaya diri. Mungkin ada yang bisa Ibu lakukan, mungkin hubungannya dengan teman Ibu, mungkin komunikasi dengan teman Ibu tersebut, mungkin bisa cari-cari informasi pengalamannya, sharing lah ya, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi itu, mungkin itu bisa diambil langkah-langkah tersebut. Menurut Ibu itu bagaimana itu? Iya ya Bu. Memungkinkan apa tidak? Itu mungkin sekali sih ya Bu. Mungkin saya bisa belajar ya Bu dari Pak Imam atau teman-teman yang lainnya yang pernah memimpin organisasi ya. Iya itu. Iya Bu, saya kok nggak kepikiran ke situ ya. Ya ini saya munculin Ibu, ya dipancing dengan Ibu, saya kepikiran. Oh iya ya, berarti bisa ini saya belajar dengan Pak Imam atau teman-teman yang lain ini tentang organisasi yang baik dan benar. Saya pinginnya kan nanti MGMP ini solid ya Bu jalannya, jadi bisa bermanfaat lah bagi anak didik kami juga di sini gitu. Bermanfaat juga buat saya gitu. Hasil-hasil dari MGMP bisa menambah pengetahuan saya. Gitu Bu. Nah, kira-kira dari apa yang telah direncanakan oleh Ibu, Bu Atun, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Atun dalam melaksanakan rencana-rencana yang sudah ada dan sudah diatur sedemikian oleh Bu Atun? Komitmennya seperti apa? Mungkin akan dilakukan kapan atau apa, gimana itu? Ya mungkin dalam minggu-minggu ini ya Bu, saya akan memulainya mempelajari tentang strategi kepemimpinan, manajemennya juga berdasar dari sumber-sumber tadi ya Bu. Kemudian ini kebetulan kan besok ada workshop ya Bu tentang manajemen kepemimpinan. Mungkin saya akan ikut itu Bu untuk memulainya. Kemudian nanti kalau ada pelatihan-pelatihan yang lain juga tentang kepemimpinan organisasi, saya akan ikut Bu. Jadi insya Allah dalam minggu ini saya udah mulai belajar Bu, untuk belajar. Iya, bagus sekali Bu. Dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan mungkin workshop atau apa, saya yakin ilmu pasti masuk ke kita. Dan nanti insya Allah kalau kita yakin bahwa kita mampu untuk menerapkan ilmu itu bisa diterapkan, mungkin ya untuk pribadi kita juga untuk teman-teman kita. Sharing lah ya, ilmu yang kita dapat kita bagi-bagi ke teman juga. Iya. Nah, benar sekali Bu. Kemudian menurut Ibu, ada mungkin pihak-pihak di sekolah yang mungkin bisa menjaga komitmen supaya Ibu bisa mencana Ibu, yang bisa membantu mungkin?
kalau di sekolah Pak Imam ya Bu, kebetulan Pak Imam kan satu Ya. sekolah dengan saya. Oh Pak iya, iya, iya. Ya, banyak sekali itu ilmunya. Saya akan menjadikan dia sebagai sumber Ya. belajar saya. Kemudian anggota Ya. MGMP yang lain ya Bu, saya juga akan minta masukan sehingga untuk perbaikan dari saya, mengingatkan saya mana yang baik dan mana yang tidak ya dalam melaksanakan organisasi ini. Harapannya semoga MGMP yang nanti selama masa kepemimpinan saya dapat berkembang, bisa beraktivitas, menghasilkan karya yang bagus, sehingga MGMP ini bisa jadi solid gitu, Bu. Iya, iya. Menurut Ibu, ketika Ibu sudah menjabat sebagai Ketua KKG, ini tindak lanjutnya Ibu, langkah-langkah selanjutnya, mungkin ada yang mau Ibu lakukan? Langkah selanjutnya, paling Iya, itu ya supaya Bu, paling nanti pertama ya Bu, mendaftarkan diri untuk ikut workshop, kemudian menghubungi Pak Imam untuk mulai pembelajaran nanti sesuaikan dengan jadwalnya Pak Imam sehingga tidak mengganggu kegiatannya Pak Imam. Kemudian nanti kan ini MGMP ini kan aktif ya Bu untuk 2 minggu, dua kali ya dalam 1 bulan. Jadi nanti bisa kita koordinasikan di MGMP ini mulai berjalan gitu Bu. Iya. Jadi tindak lanjutnya kita pokoknya akan selalu solid untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tidak sampai terhenti 1 kali, 2 kali pertemuan, tapi kita akan continue melakukan kegiatan MGMP dengan tujuan mungkin MGMP itu kan berarti kan untuk 1 mata pelajaran itu kan sama ya. Jadi saling sharing untuk saling sharing masalah-masalah yang ada di kelas. Mungkin ada yang mungkin sama mengalami, ketika kita tidak mengalami, kita mendapat pengalaman dari orang lain juga. Nah itu sangat bagus Ibu ya. Saya tunggu kabar baiknya dari Ibu. Saya yakin Ibu mampu, Ibu bisa untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Ibu ya. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu sharing-sharingnya. Jadi saya ini udah ini agak ringan beban saya, terpecahkan masalah saya. Saya mudah-mudahan bisa lebih percaya diri ke depannya Bu untuk memimpin MGMP ini. Terima kasih sekali ya Bu atas kucingnya hari ini. Sama-sama Ibu sangat bermanfaat bagi Atun. saya. Saya pikir udah lumayan sore ya. Mari kita pulang bersama-sama Ibu ya. Iya, mari Bu, mari. Terima kasih loh Bu sebelumnya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu, kita bersama-sama pulang. Mari Bu. Iya, bagus sekali tadi ya Ibu ya. Saya sudah mengamati coaching antara Bu Atun dengan Bu Ngainah. Tadi Bu Ngainah sebagai coach ya Bu. Bu Atun merasa lega ya Bu setelah melakukan coaching ini ya Bu? Lega sekali, ya betul Bu Esti. Lega, ada jalan keluar untuk krisis kepercayaan diri saya. Berarti Bu Ngainah di sini tuh hebat Bu. Bu Ngainah sudah bisa menerapkan prinsip sebagai coach itu Bu. Ya, paling tidak kemampuan Bu Ngainah sudah bisa tadi dari kompetensi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Sehingga tadi koci Bu Atun saku koci bisa menemukan sendiri permasalahannya sebenarnya ya Bu ya. Dengan pancingan-pancingan dari Bu Ngainah tadi nggih. Bu Ngainah hebat sekali Bu Ngainah. Iya. Masih belajar Ibu. Sama-sama belajar ya Bu ya. Ya, tadi sudah bagus ya ini untuk coaching hari ini. Mungkin cukup sekian aja nggih Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.